Shalom buat anak-anak kami semua. Hari ini kita kembali masuk pelajaran agama Kristen. Bapak ucapkan selamat pagi buat kita semua. Hari ini kita belajar dari bab 4 tentang sikap gereja terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, jadi di bab 4 ini kita akan melanjutkan bagaimana gereja menanggapi demokrasi dan hak asasi manusia di negara Indonesia ini. Nah, gereja sangat berperan penting dalam mendukung hak asasi manusia dan demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, di gereja juga kita tahu ada beberapa gereja yang melakukan sebuah pemilihan baik itu penatua ataupun pengurus-pengurus gereja yang lain, di pemuda maupun di kaum ibu atau kaum bapak, melalui sistem demokrasi yang artinya semua dipilih berdasarkan hasil musyawarah dan voting atau cara lainnya agar hasil yang didapat itu adalah hasil dari diskusi bersama, begitupun musyawarah bersama. Nah, itu adalah salah satu bentuk demokrasi. Nah, hak asasi manusia menurut Alkitab sendiri, Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kita baca dulu. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya di Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini menulis mengenai kasih di mana hukum ini merupakan hukum yang paling penting bagi orang Kristen. Artinya bahwa hubungan manusia dengan Allah tidak lepas dengan hubungan manusia antar manusia. Artinya ketika kamu mengakui kamu mengasihi Yesus Kristus, kamu mengasihi Allah, tapi jika kamu tidak mengasihi sesama manusia, artinya apa yang kamu ucapkan itu sama dengan kamu kosong. Nah, artinya di Matius 22 ayat 37 sampai 40 kita bahas adalah hukum Allah dan manusia yang pertama dan yang kedua. Nah, artinya manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan Allah. Yang pertama, dan yang kedua, manusia tidak bisa hidup sendiri. Artinya manusia lain perlu dengan manusia lainnya, saling membutuhkan. Itu artinya manusia adalah makhluk sosial. Nah, di ayat yang berikutnya kita buka lagi kitab Amos 5 ayat 21 sampai 24. Ibadah Israel dibenci Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah dariku padaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Artinya kitab Amos ini menuliskan bagaimana wujud demokrasi dan HAM, keadilan sebagai ibadah sejati Allah. Jadi wujud demokrasi dan HAM serta keadilan bukan hanya sekedar tindakan mulia, namun merupakan ibadah yang sejati. Nah, artinya ketika kamu berdemokrasi, nah contohnya Kota Medan akan melaksanakan yang namanya pemilihan kepala daerah. Nah, yang lalu juga kita sudah melaksanakan pemilu. Artinya ketika kamu berdemokrasi, kamu dipaksa untuk melakukan satu hal pemilihan
kamu harus memilih ini atau calon yang ini hanya karena dengan uang, artinya kamu tidak berdemokrasi dengan baik. Nah, jadikan demokrasi itu adalah ibadahmu. Artinya ketika kamu melakukan pemilihan, apapun itu lakukan dengan hatimu, dan apa yang kau lihat itu adalah baik. Nah, kita bahas ke HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Artinya setiap manusia yang lahir atau sedang dalam kandungan sudah memiliki haknya untuk hidup. Nah, jadi kita pernah dengar yang namanya eutanasia. Nah, itu sudah melanggar HAM karena kita mengambil hak hidup orang lain. Yang kedua, membunuh. Artinya itu kita sudah melakukan penyalahan hak asasi manusia, mengambil nyawanya, karena untuk pengambilan nyawa itu bukan urusan manusia, tapi Tuhan. Kita sudah melangkahi Tuhan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya, menang demokrasi HAM sebagai tanggung jawab bersama. Artinya warga negara dan warga gereja, begitu juga gereja, memiliki emban tanggung jawab untuk memikul bagaimana demokrasi dan HAM ini bisa berjalan dengan baik. Artinya gereja dan warga gereja harus menjadi contoh utama untuk pelaksanaan hak asasi manusia dan demokrasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana masalah yang dipandang dari segi kegerejaan, kita bisa lihat bagaimana gereja kita dalam melaksanakan hak asasi manusia. Apakah sudah berjalan dengan baik ataupun dalam demokrasi? Apakah ketika melakukan sebuah pemilihan ataupun hal-hal yang lain di gereja kita sudah berlakukan dengan baik? Jika tidak, mari jadi contoh. Saya undang untuk anak-anak Bapak sebagai contoh agar hak dan tanggung jawab ini bisa berjalan dengan baik. Nah, warga gereja punya peran yang besar berjalannya demokrasi ini. Artinya pemerintah dan gereja itu harus saling membantu. Mengapa seperti itu? Gereja berdiri pasti punya izin dari pemerintah. Nah, gereja sendiri harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Artinya kita juga sudah punya yang namanya PGI, Persatuan Gereja Indonesia. Nah, di PGI ini juga ada yang namanya kesatuan antar seluruh gereja yang ada di Indonesia. Itu adalah bentuk dari bantuan pemerintah juga. Mereka membuat satu lingkupan agar gereja di Indonesia ini bisa dipersatukan dalam satu organisasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gereja, politik, dan demokrasi. Artinya membahas mengenai gereja, politik, dan demokrasi ini tidak lengkap jika tidak disinggung mengenai hubungan antara gereja dan negara atau pemerintah. Nah, dalam sejarah Kristenan pernah terjadi di gereja di bawah kekuasaan pemerintah. Misalnya, yang pertama adalah Konstantinus Agung. Konstantinus Agung berkuasa di mana dia menyatakan agama Kristen menjadi agama negara. Saat itu posisi gereja menjadi subordinatif atau di bawah kekuasaan negara atau pemerintah. Nah, artinya gereja berada di bawah pemerintah lah secara langsung. Nah, selanjutnya itu pada abad pertengahan sebelumnya ada reformasi kekuasaan Paus begitu amat kuat sehingga pemerintah berada di bawah kekuasaan gereja. Nah, pada masa itu artinya gereja dan pemerintah itu saling mendukung. Ada juga beberapa negara, contohnya di agama Islam, yang kita tahu juga seperti itu. Kita tidak perlu bahas ke sana. Nah, artinya di kekristenan juga itu ada dulu. Nah, setelah itu
pentingnya masyarakat, pentingnya pengabdian masyarakat dan bangsa dan gereja adalah kesejahteraan masyarakat, bukan pengelolaan negara. Artinya, mengapa ini dikembalikan kepada pengelolaan gereja, tidak lagi negara, agar semuanya bisa bebas berlaksana seperti apa yang diinginkan masyarakat, tidak apalagi yang diinginkan sebuah pemerintahan. Artinya gereja ini harus mampu berdiri sendiri. Itu dia. Nah, oke. Di Injil Matius tadi dikisahkan tentang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang apakah hukum yang paling utama. Dia berharap bahwa hanya ada satu saja hukum yang perlu dilakukan agar hidupnya menjadi sempurna. Namun Yesus ternyata menjawab lain. Ada dua hukum yang paling penting, yang paling penting dan paling utama dari kedua hukum itu. Masing-masing adalah seperti yang Bapak bahas tadi. Nah, tadi yang kita bahas tentang ini. Nah, ini hukum yang paling penting menurut Matius. Menurut Matius, hukum yang paling penting adalah bagaimana yang pertama mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan kita, dan yang kedua mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, itu menurut Injil Matius. Menurut kitab Amos tadi, kita para nabi dengan perintah Allah sendiri agar Israel menegakkan keadilan dan kebenaran. Mengapa demikian? Karena kepedulian kepada sesama ini mestinya terwujud dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan keberadaan. Itu adalah ibadah sejati kepada Allah. Nah, oke, artinya di bab ini kesimpulannya adalah bagaimana gereja harus menjadi pendukung dan sebagai contoh untuk berjalannya demokrasi dan hak asasi manusia di tengah-tengah negara ini. Selain menjadi contoh, gereja harus aktif. Jangan sampai tidak mau tahu dengan bagaimana berjalannya politik yang berada di negara ini. Artinya gereja selain menjadi support, gereja juga harus menjadi seorang pengkritik agar gereja ini bisa dianggap menjadi contoh di tengah-tengah bangsa ini. Dan demi berjalannya demokrasi dengan baik, gereja juga harus mengemban. Begitu juga orang percaya harus mengemban kejujuran dalam berjalannya demokrasi di tengah-tengah bangsa Indonesia. Wajah pelajaran kita hari ini, Bapak ucapkan selamat pagi. Tetap beraktivitas seperti biasa dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika ingin keluar. Bapak harap kalian juga rajin cuci tangan. Dengan pandemi ini tetap semangat belajar daringnya, dan Bapak harap juga kelas 12 ini agar lebih banyak belajar lagi, agar kalian kedepannya bisa menyusul kakak-kakak kalian yang sudah ada di perguruan tinggi negeri. Itu aja harapan Bapak. Shalom, selamat pagi.